nggak ada perjuangan yang sia-sia. At least itu perjuangan torang gagal, torang lewat masa gagal, torang sukses, torang juara atau apapun itu whatever, nggak ada yang sia-sia sih. Attitude itu nomor satu. Nggak ada sang juara tapi attitude-nya bisa nggak ada itu. Kita ini yang cukup berani untuk ambil resiko. Jadi seberapa besar tuh resiko itu juga menentukan seberapa besar kamu akan sukses. Kasih pengertian, gagal itu biasa. Gagal itu biasa. Banyak orang sukses, banyak lagi DP gagal. Pemikiran atlet itu kayak gitu sih. Kalau nanti kita kalah bagaimana? Jadi DP solusi. Sebelum tamang-tamang mau lanjut bawa ini podcast, orang baku kenal dulu. Kenalkan, kita nama Rio Pakila, anak muda Manado yang saat ini bekerja di Australia. The Impact Journey Podcast adalah bagian dari Impact Community. Tujuan orang bikin ini podcast yaitu mencari narasumber dan orang-orang yang ahli di bidangnya untuk dorang bisa berbagi dorang pengalaman hidup dan juga berbagi dorang keahlian. Torang berharap platform ini bisa bermanfaat for teman-teman. Karena torang ini baru mulai, jadi mungkin awal-awal torang juga butuh teman-teman bantuan, baik dari kasih komen, kasih feedback, apa yang perlu torang tingkatkan, dan juga pastinya dari sisi narasumber. Jadi kalau ada teman-teman juga punya rekomendasi narasumber siapa yang torang boleh undang, boleh kasih tahu, nanti torang akan pasti berusaha untuk mencari narasumber-narasumber yang ada. Sekian, thank you and enjoy the podcast. Welcome back to the Impact Journey Podcast. Hari ini kita I'm very excited karena kita kedatangan tamu yang sangat menginspirasi, seorang anak muda, atlet muda, dan juga coach. Dan orang ini bicara coach, bukan coach yang hanya lokal, tapi dia sangat luar biasa, bisa sampai international level. Dan I'm very happy karena dia bisa meluangkan waktu untuk orang boleh bertanya, orang boleh bercerita. Dan Tor mau pelajari apa sih yang buat dia hari ini sampai di sini, DP pengalaman dan juga DP expertise di bidang coaching, dan Tor bicara badminton. Hari ini kita kedatangan kita bro Dylan. Gimana? Halo. Dylan? Hey, apa kabar? Puji Tuhan, baik, sehat. Keren. Lagi sibuk apa sekarang, bro? Sekarang coaching, tapi kan ini masih libur ya. Iyo. Baru masuk minggu lalu ya. Jadi coaching di Manado saat ini. Coaching di Manado. Untuk menunggu keberangkatan selanjutnya. Asik. So ada plan kemana? Sudah ada tapi secret. Secret dulu ya. Yeah. Nanti diumumin ya. Iya. Yeah. Oke, good. Nah sekarang berarti bro adalah seorang atlet, masih bertanding juga ya. Yes. Dan juga coaching di badminton. Juga sibuk sekarang kuliah. Iya, kuliah online. Online. Iya. Ambil apa? FISIP Administrasi Bisnis. Administrasi Bisnis. Iya. Wah, agak beda ini dengan coaching. Iya. Tapi memang dari dulu planning mau ambil itu? Sebenarnya enggak sih. Oke. Gimana DP cerita? Kenapa mau ke situ? Waktu itu kan memang Dylan kita mau suka fokus di badminton. Jadi sebenarnya mau ambil gap 1 year for kuliah dang. Cuma mami bilang harus ambil kuliah. Jadi research dapat kuliah online supaya bisa jalan dengan bulu tangkis. Dapat universitas terbuka di Gorontalo. Oke, gitu. Di Gorontalo. Iya. Bukan Manado. Bukan, karena waktu itu kebetulan lagi coaching di Gorontalo. Iya. Terus jadi daftarnya di sana. Iya, di Gorontalo. Tapi ini kan karena online ya, jadi bisa pasti dong. Iya, bisa. Nggak harus nanti ke Gorontalo. Enggak. Ya. Bisa di Manado, bisa di Jakarta. Jadi fleksibel sih. Oh, keren juga nih, keren. Nah, tadi bro asli Manado atau gimana? Kalau lahir di Jakarta, soalnya papi orang sana, orang Jakarta. Mami orang Manado. Mami yang Manado. Terus berarti bro lahir Jakarta, besar di Manado bagaimana atau gimana? Jadi waktu itu singkat cerita, mami sama papi pisah waktu kita umur 4 tahun. Jadi kita ikut mami ke Manado, pulang ke Manado umur 4 tahun, kalau nggak salah itu TKB kalau nggak salah. Iya. Umur 4 tahun. Oh, si berarti ikut mama ke Manado umur 4 tahun atau 5 tahun. 4 tahun, 5 tahun. Dan bro ada kembar. Iya, betul. Ada kembar. Namanya Jason. Dan juga ada adik satu lagi. Iya, adik satu namanya Kenny. Semua berarti cowok ya? Iya, cowok. Berarti cukup muda juga ya, sangat masih kecil dong. Pas ada balai Manado. Oke, umur 4-5 tahun. Nah, dari situ berarti lahir di Jakarta, besar Manado, umur 4-5 tahun sudah di sini ikut mama. Iya. Begitu itu. Nah, bagaimana cerita mengawali
masuk ke sports, especially badminton. Karena kita sempat dengar ada suka ketertarikan sebenarnya di sepak bola. Iya. Iya, mulai kapan itu? Jadi waktu itu torang latihan sepak bola di Jakarta. Pas transisi pindah ke Manado, kita cari klub sepak bola. Oke. Karena keluarga basicnya sport ya, bukan atlet tapi suka olahraga gitu. Suka olahraga. Iya. Oke. Kong cari-cari di Manado ndak dapat atau agak susah ya. Agak susah mau dapat klub sepak bola yang bagus. Terus papi bilang coba ke badminton, soalnya kita juga hobi badminton. Oke. Ya, pas search cari di Manado ternyata dapat satu klub di Manado. Gitu. Oke. Oh, malah awalnya memang ikut sepak bola. Iya. Balik Manado, pas balik Manado tertarik mau lanjutkan sepak bola tapi nggak dapat Fasilitas yang bagus, klub yang bagus, tempatnya juga, malah coba bulu tangkis. Iya, betul. Tapi sebenarnya coba bulu tangkis apakah dari bro atau waktu itu cuman karena memang lagi suka olahraga aja, sports? Sebenarnya disuruh ini ya, di orang tua ya. Oh, orang tua yang Iya, minta. supaya ini, kalau anak kecil kan kadang-kadang bandel gitu. Oke. Kalau pulang sekolah lari-lari main layangan. Mami bilang daripada bergaul di kampung terus nggak jelas, lebih baik kita arahin ke hal yang positif. Mungkin ya buat olahraga gitu. Oke, asih. Berarti itu umur berapa mulai badminton? Kalau nggak salah umur 8, umur 9. 8, umur 9. Oke, ya jadi kurang lebih 4-5 tahun lah so di Manado kau ikut. Berarti umur 8-9 kelas 4, kelas 3 kalau nggak salah ingat SD ya. Iya, Oh, SD. sangat kecil. Terus dari situ mulai kan untuk kalau kita lihat nih awalnya untuk sebagai ya untuk kesibukan lah supaya anak-anak sebagai waktu itu masih anak kecil untuk ada kesibukan, tapi pasti dong jatuh cinta dengan badminton. Karena anak-anak kan suka lari-lari. Di badminton kan disuruh lari ke sana ke sini. Iya. Terus juga kita happy karena mukul-mukul bola mungkin pertama tuh. Iya. Jadi mulai ada ketertarikan, tapi untuk sekedar untuk apa ya? Main-main aja. Main-main aja Iya. dulu. Oke. Kayak hobi dong begitu. Oke. Baru mulai serius to the level kayak mungkin ikut pertandingan itu kapan? Umur berapa? Masih ingat gak? Jadi setelah 6 bulan latihan, orang dikasih ikut pertandingan. Oke. Waktu itu kebetulan langsung kalah. Dapat poin kalau nggak salah cuma dapat 3, dapat 5 begitu, itu so banyak dong. Oke. 10 itu nggak pernah sampai dong. Oh iya. Pas saat itu kayak orang lihat dong, wih ada yang juara itu. Oke. Pas lihat begitu pada dalam hati kecil kayak kita bisa tukang jadi rupa dia. Iya. Kalau kita latihan terus dong. Begitu sih Kak. Semua tertantang dong. Iya, kayak dia bisa, kita pasti bisa juga dong. Wah, keren. Gitu, Jadi mulai tertantang di situ. Tapi baru 6 bulan ada saya ikut pertandingan. Kau mulai walaupun kalah tapi merasa tertantang. Iya, betul. Jadi mulai dari situ lebih serius. Iya. Oke. Dan itu dengan your twin juga, Jason juga. Sama-sama, sama yang adik. Ya, kayak nanti next time orang boleh podcast bareng ya. Boleh. Nanti kalau Jason Bauni minta waktu nih begitu. Jason, halo Jason. Oke. Nah, dari situ kan begini. Yang mungkin ketika awal ikut badminton dan sudah mulai serius, ya kan, dan juga itu kebetulan ada your twin juga kan ikut Jason ya, jadi cukup membantu lah untuk sama-sama main ya kan. Nah, di awal itu tantangan terbesar apa bro? Ketika mulai serius dan apalagi orang bicara ini masih kecil ya, gitu. Tantangan yang buat bro terbesar ketika mulai serius, apakah waktu itu nggak ada teman atau mungkin ada tantangan apa yang bro lihat ketika awal-awal ikut itu? Pada saat itu sih menurut kita tantangan paling besar sih biaya kan, karena mami kan single parent toh. Yes, oke. Juga waktu itu papi nggak support untuk biaya latihan, cuma kasih rekomendasi tapi nggak kasih budget begitu. Jadi dan rasa yang paling susah itu ini DP biaya dan fasilitas rekat dan lain-lain, untuk biaya latihan, untuk biaya pertandingan. Itu yang sangat berat sih. Oke. Apalagi Jason ikut kan? Bertiga. Yeah. Oh, dengan adik. Iya. Ya, adik Kenny ya. Kenny. Berarti bertiga at the same time ikut latihan
dan mama yang single parent yang mensupport hanya Iya. mama. Betul. Wow, jadi memang tantangannya di situ. Iya. Gitu. Tapi puji Tuhan jalan terus lanjut sampai hari ini ya. Iya. Puji Tuhan. Good. Bukan proses yang mudah sih, Kak. Iya. Jadi waktu itu kita balik ke tahun mungkin 2015, 2016. Waktu itu mami ada bikin usaha di depan rumah kayak jual aqua sama gas gitu. Oke. Jadi kita rutinitasnya pulang sekolah, Dilan pergi dengan kenek dang baron untuk kasih masuk aqua dan gas. Oh wow. Terus jadi kita udah ada posisi-posisi masing-masing. Jason yang hitung pembukuan, terus Kenny yang hitung stok. Jadi orang 3 Berbantu. berempat kerjasama dang begitu. Oke. Sebelum pergi latihan noh. Jadi sebelum pergi latihan kerja dulu dengan mami, Wow. bantu-bantu dang, baru pergi latihan noh mami antar dang. Begitu seperti itu, Kak. And bro bilang mama jual barang-barang itu berarti that's the only cuman itu dang maksudnya pendapatan. Apakah mama kerja juga? Ada kerjaan enggak? Cuma ini sih, cuma di situ sih usaha itu emang. Cuma di usaha itu aja. Betul. Untuk 3 orang anak, mama sendiri dan mensupport ya bisa dibilang enggak murah lah untuk untuk latihan bulu tangkis ya waktu itu ya kan. Wow. Oke, luar biasa ya. Menurut bro, mama berperan seberapa penting sih? Sangat penting sih, Kak. Iya, sangat penting. Sangat penting. Karena mungkin kalau mami enggak ada, bagaimana dan orang. Begitu sih. Wow, apalagi waktu itu bro tadi Torang sedikit bahas pisah ya, papa pisah. Tapi Torang boleh lihat mama tangguh ya. Iya, betul. Torang bisa bilang Dilan mama sangat tangguh. Rela untuk memastikan DP anak-anak untuk tetap dapat pendidikan yang bagus, bahkan sport juga masih fokus di situ ya. Wow, luar biasa mama. Nah, kalau dari sisi bertiga nih, dinamika bertiga, karena waktu itu ya tadi bro sudah sedikit mention soal bertiga yang ikut latihan badminton ya kan. Bro, your twin Jason and adek Kenny, salah satu dinamikanya ya latihan kalau sekolah pulang itu harus bantu bajual. Iya, bantu. Begitu. Ada lain enggak selain itu? Apakah enggak tahu ya, buku tukar raket. Jadi cerita-cerita yang unik saat tiga orang ini kayak Ngoni ya masih kecil, masih latihan ya? Latihan juga. Sebenarnya orang raket sih buku pinjam sih, Kak. Buku pinjam? Iya, jadi kalau misalnya Jason raket misalnya warna kuning atau di lampunya warna biru. Jadi kalau misalnya pinjam gua, kita suka mau pakai ini. Jadi orang tiga sih sebenarnya karena mungkin awalnya orang memang susah dang. Jadi orang solidaritas keluarga sangat ini dang, sangat erat dang. Itu yang mami bilang dang. Kayak orang mesti teamworknya bagus. Teamworknya dalam keluarga dang, kerjasama dang. Masa kalau dengan orang lain boleh bagus-bagus, kondisi saudara sendiri nggak bisa. Jadi orang ini sih lebih kebanyakan saling buku pinjam, makan berbagi begitu dang. Jadi ini sih so biasa dari kecil dang begitu. Iya, karena latihan juga sama-sama. Sama-sama ya. Oh, jadi raket, makan juga. Jadi mesti buku atur dang. Iya, betul. Nggak boleh sendiri-sendiri. Iya, betul. Wah, luar biasa. Nah, kalau orang nih mulai masuk sedikit ke turning point nih, karena sempat juga dengar Prope cerita ikut audisi gitu kan ya kan. Ada beberapa kegagalan nih. Boleh nggak bro cerita momen-momen kegagalan yang bro masih ingat sampai hari ini? Iya, itu tahun 2016 audisi PB Jarum di Makassar. Iya, Makassar 2016. Waktu itu karena nggak ada audisi di Manado, jadi orang berbuang biaya lah untuk berangkat ke Makassar. Jadi Dilan bawa mami bawa Pak Dilan untuk audisi di Makassar saat itu. Kegagalannya adalah waktu di babak kedua harusnya untuk next lanjut ke babak ketiga Dilan harus menang di pertandingan itu. Tapi Dilan kalah. Jadi sempat down juga sih, Kak. Karena orang berpikir kayak mami buang doi Pak kita ini so banyak pengorbanan yang dikeluarkan untuk audisi ini, tapi kita belum bisa kasih hasil yang terbaik dan kayak ada rasa-rasa bersalah mungkin ya. Umur berapa waktu itu? 2016, 10 tahun lalu berarti. Umur 10. Wah, 10 tahun. 10. Wow. Itu di Makassar gagal.
Terus berarti pulang Iya, pulang. gitu. Terus what did you do? Apa yang bro baking abis itu? Yang pastinya mami selalu bilang jangan takut dan jangan patah hati toh. Jadi abis masa sedih itu, ndaklah masih Kak, orang langsung perbaiki yang orang kesalahan di mana. Jadi latihan lebih keras sih Kak. Latihan lebih keras. Terus jadi yang awalnya latihan cuma sore ditambah jadi pagi sore. Wah. Jadi sebelum sekolah latihan, pergi sekolah toh. Habis itu bantu pemami, sorenya torang latihan sore. Habis itu malamnya torang kadang-kadang main dengan sparring dengan om-om begitu kan. Wow. Iya, jadi kayak tambah-tambah apa ya? Skill, pengalaman yes. gitu. Wow, jadi setelah dari situ nggak dapat juara karena jauh-jauh ke Makassar, pulang Manado langsung latihan double. Iya, double portion. Itu bro yang minta atau mama ada push? Semua keinginan sih Kak. Keinginan. Untuk maju dong. Karena kenapa Kak? Karena audisi PB Jarum itu yang pertama dia itu full beasiswa. Oh sih, oke. Yep. Dylan kayak berpikir kalau misalnya kita nggak dapat nih beasiswa ini, berarti untuk kesempatan raih cita-cita di bulu tangkis mungkin bakal sirna dong. Soalnya kalau untuk biaya untuk ke sana untuk bayar sendiri dong, nggak pakai beasiswa itu sangat mahal tuh Kak. Apalagi klub besar dong. Jadi Dylan berpikir ini cuma kita kesempatan terakhir dong. Ini tujuan ini dong. Kalau misalnya kita nggak dapat, kalau kita menyerah berarti kita so mau ganti ini tujuan dong. Begitu dong. Oke, wow. Jadi kegagalan di awal itu membuat baking Padilan langsung ubah strategi. Iya, betul. Apa yang tuh mesti baking. Iya. Terus setelah itu apakah ikut audisi lagi? Ikut. Masih ada gagal satu kali lagi. Gagal lagi. Iya, gagal itu lagi. Kali ini di mana? Di Manado. Iya. Jadi terus udah ikut ini sama ya audisi yang sama. Iya, audisi yang sama. Oke. Gagal. Terus what happened next? Setelah kedua kali ya di Manado. Jadi setelah gagal itu sebenarnya nggak terlalu kecewa dong. Tapi orang lihat ada kemajuan yang signifikan. Jadi kembali lebih kuat lebih rajin, terus lebih sering tambahan Kak. Lebih sering tambahan kayak skipping mungkin dengan lari pagi. Begitu. Mulai ada tambahan latihan fisik ya. DP next year 2018 orang ke Balikpapan, audisi di Balikpapan. Sama audisinya sama. Ya, puji Tuhan beberapa pelatih lirik dang 4 orang. Dan orang suka, jadi orang dapat semacam super tiket begitu dang untuk final di Kudus di Jawa Tengah. Itu final sama audisi yang sama juga. Jadi FYI semua audisi itu ada di 9 kota, 9 atau 10 kota, terus nanti yang juara di audisi itu kumpulkan di Kudus untuk final. Jadi juara dari juara ini bertanding lagi di sana. Belum masuk di klub ini Kak. Oh, belum. Iya, masih mau final dulu di sana. Berarti yang di Balikpapan itu bro juara. Iya. Juara. Sorry, enggak juara, kalah, tapi dilirik oleh pelatih. All good, nggak apa-apa. Lanjut. Jadi dilirik salah satu pelatih. Beberapa pelatih. Beberapa pelatih. Terus pelatih ini bisa bawa bro untuk audisi di. Dia kayak kasih golden ticket gitu. Iya, kalau di idol kan ada yang kayak golden ticket. Gitu dong. Baru tahu juga ada di badminton ada. Jadi memang dapat peluang. Iya, dapat peluang untuk bertanding di sana. Setelah setelah dapat itu bertanding di Kudus. Dan what happened? Did you bro menang atau ada yang what happened? Puji Tuhan sih kita masuk ke ganda ya. Jadi partner kita berdua partner twins. Partner twins. Partner twins. Wow, oke. Setelah audisi yang mungkin makan waktu 4 tahun, orang diarahin ke main ganda karena kita juga unik kan. Yes. Kembar kan gitu. Exactly. Iya. Exactly. Wow, okay. And did you guys win or what happened pas pertandingan di Kudus? Pertandingan di Kudus itu waktu itu masih main single toh Kak. Tapi sama juga pelatih lirik bagusnya ke ganda. Jadi kita langsung diarahin ke ganda, tes untuk beberapa minggu. Tes, dan puji Tuhan dorang bilang oke, ambil koper masuk asrama begitu. Wow. Jadi punya pengalaman yang sangat berarti, bisa masuk di salah satu klub paling besar di Indonesia. Masuk di mana bro? PB Jarum.
Oke, Iya. PBJ. Sih. Dan itu beasiswa Kak. beasiswa. Iya, sangat susah tuh. 4 tahun Yes. perjuangan Perjuangan. untuk dapat ke situ. Wow. Dan iya sih, 4 tahun perjuangan dan orang bicara waktu itu mulai pertandingan umur 10 tahun ya. Iya, 9 10 tahun. Ya 9-10 tahun. Nah ini yang kita pengen suka gali sih. Ketika di umur 10 tahun dan awal kegagalan, biasa kan apalagi masih anak kecil tuh, maksudnya masih 10 tahun, tapi bro masih tetap mau maju, gitu kan. Sebenarnya menurut bro, faktor apa yang membuat bro dan juga Jason mau tetap coba? Karena orang dan juga orang bicara ini bukan cuma satu kali gagal. Iya. Karena orang bicara satu usia yang masih sangat-sangat muda, 10 tahun. Kedua, kegagalan bukan cuma satu, dua, ya kan? Apa yang bikin bro, menurut bro, tetap keep pushing? Menurut kita, karena kita sangat suka sih mau jadi atlet. Oke. Yang pertama, Dang. Jadi yang pertama itu suka dulu, Dang. Yep. Yang kedua, pastinya dorongan dari orang tua, dari mami, Dang. Yep. Mau support orang. Okay. Apa artinya kalau orang suka tapi orang di sekitar enggak support, Dang. Oke, good. Begitu. Terus kita rasa, Dang, kayak kita pasti bisa. Oke. Jadi punya keyakinan yang paling kuat, Dang, kalau kita itu pasti berhasil, Dang, di olahraga ini. Wow. Seperti itu, Kak. Wow. Kalau kita summarize ya, tadi very important. Ini teman-teman boleh catat salah satu. Pertama, bahwa ada kecintaan. Iya, betul. Kecintaan untuk menjadi atlet, kecintaan untuk bertanding di badminton, ya kan. Kedua, family support, especially dari mama. Ya, dari mami sangat penting. Ketiga, bro punya mindset yang kuat. Betul. Untuk tetap maju. Dan ini orang bicara di umur 10 tahun untuk tetap punya mindset yang kuat. Jadi 3 ini orang boleh ambil sih. Wah, keren kan. Nah, kalau begitu dari situ berarti journey-nya puji Tuhan dapat beasiswa di PB Jarum ya. Iya. Nah, and what's next? Berarti berapa lama? What's the beasiswa? Apakah ini latihan bulu tangkis atau what is it? Iya, sama terus latihan bulu tangkis ya, tetap lanjut. Untuk karena ada evaluasi persaingan ketat, jadi kita dievaluasi dan pindah ke Jogja. Iya. Oke. Pindah ke klub di Jogja, bukan Jarum, tapi kayak satelitnya begitu, Kak. Oke. Orang pindah di sana sekitar 1,5 tahun lebih, terus habis itu Covid. Oke, ya 2000 ya. Jadi otomatis kita semua pulang ke daerah masing-masing, ke Manado. Oke. Gitu. Oke. Jadi pertama sebelum ke Jogja di mana? Jakarta. Iya, Jakarta. Berapa lama waktu itu di Jakarta? 1 tahun. Iya. Iya. 1 tahun di Jakarta, 1,5 tahun di Jogja. Iya, betul. Itu dengan Jason. Iya, dengan Jason. Nanti yang di Jogja, Kenny ikutan di Jogja. Kenny ikut di Jogja. Oke, mama waktu itu ada tetap di Manado. Iya, di Manado. Tapi sering ini sih, beberapa bulan sekali sering datang nengokin gitu. Karena kan mami sendiri tuh di Manado. Iya. Gitu. Oh, itu juga cukup panjang juga ya, 2,5 tahun berjuang ya. Apalagi masih muda, umur berapa waktu itu? 12, 13, 14 ya, 14. Iya. 14 baru balik ke Manado. Manado. Wow. Oke. Dan kita yakin karena kecintaan rela untuk berkorban ya, jauh dari mama ya kan waktu itu. Wah, luar biasa. Nah, kita suka nih karena orang so bicara mental anak muda. Ya mungkin begini, salah satu kenapa juga orang bikin Impact Podcast, tadi orang sempat baca cerita, yaitu orang mau sharing orang-orang our story yang bisa juga orang bisa lihat. Tapi yang kita suka, enggak semua story yang orang lihat, misalnya wow, contoh ya Dylan hebat ya, so sampai ke luar negeri bisa dapat beasiswa. Tapi orang enggak tahu yang DP penolakan ini, ya kan. Nah, ini yang sangat kita suka bahas karena bicara soal mental, ya kan. Ketika anak gagal, pasti ya ada rasa kecewa. Iya. Ya kan, gagal atau ditolak. Secara mental, ya bicara ke diri sendiri, bro punya cara enggak supaya bro ini tetap bisa maju? Apa yang bro baking? Apakah bro ambil waktu sendiri atau langsung enggak boleh langsung jalan? Jadi ada di masa-masa kayak kita itu merasa down, aduh kita suka sih yang terbaik tapi hasilnya tetap enggak bagus, Dang. Oke. Jadi kita ambil waktu yang pastinya berdoa, Dang, sama Tuhan. Oke. Kayak kita ini mau dibawa kemana. Pas sudah pada jawaban,
oh ngana harus tetap stay di sini, mesti tetap kuat berjuang nang. Dilan sih punya mindset kalau Tuhan sudah taruh di situ berarti Tuhan memampukan orang nang. Jadi ya orang terus berjuang no Kak. Iya. Oke. Tahan banting, disiplin, yang fokus no. Oke. Berarti Dilan ndak langsung down ya, maksudnya pasti down tapi ndak terbawa lah. Nyenda lama-lama gitu kan, karena bahayanya ya jatuh mental ya itu ketika ditolak atau ketika gagal terbawa terus dan merasa sebagai seorang orang yang gagal. Jadi kita lihat salah satu bro tidak punya namanya victim mindset, atau victim mentality. Jadi orang-orang yang ketika gagal merasa saya ini korban. Ya kan, tapi bro punya mindset champion. Jadi dengan bro yang orang yang spiritual juga bro bertanya, Tuhan kita mau kemana? Apa yang kita mesti backing? Right? Dan setelah itu dengan mindset yang bro punya yaitu champion mindset, not championship, champion mindset, bro tetap maju, gitu kan, fokus juga kan, disiplin. I like that word. Nah, kalau dari situ berarti kembali sedikit ke journey ya. Dari situ ketika balik Manado karena COVID, apa yang bro bikin apa waktu itu? Apakah tetap ikut audisi atau ada yang lain bro bikin? Jadi tetap orang balik ke klub yang lama. Tetap latihan seperti biasa. Tapi bedanya sekarang turun di Manado no. Tetap masih ikut pertandingan semuanya, masih ikut pertandingan dan sampai ikut Porprov, Kejurnas begitu dong. Jadi tetap berangkat kan. Oke, Mas. Oke, ya. Jadi pas COVID juga tetap jalan ya? Iya, betul. Oke, ya. Oke, dan setelah dari situ ikut kejuaraan, ada enggak mungkin yang bro mau cerita journey yang bro lewati dari situ, dalam artian mungkin apakah mulai coaching waktu itu pas di balik Manado? Waktu balik Manado pertama belum sih, Kak. Belum. Oke. Jadi masih latihan rupa biasa dang. Sampai mungkin tahun 2023 so mulai diminta bantu-bantu. Ayo belajar untuk bantuin coach yang kepala gitu supaya kamu bisa ngelatih gitu. Jadi awalnya cuma kayak diminta tolong aja karena kekurangan coach ya. Waktu itu Sodeng Jason lagi coaching atau cuma? Iya, sama-sama. Jadi waktu itu pas balik Manado mulai transisi nih. Iya, betul. Mulai bukan transisi sih, kayak mulai ada tambahan lah. Betul. Coaching ya. Dan waktu itu how do you find coaching? Suka enggak dengan coaching? Pertama karena cuma enggak serius dang. Karena pertama cuma minta tolong. Jadi ya have fun aja noh, enggak berpikir kayak mau jadi coach sih. Masih apa ya? Di bawah have fun aja dang. Masih suka jadi atlet begitu. Asik. By the way, how old are you? Sekarang 20. 20? Iya, 20. Baru ulang tahun kemarin. Oh ya? Iya. Kemarin kapan? Tanggal 4 Januari. Wow, happy birthday bro. Thank you. 20 tahun. Wow, sangat muda. Makanya udah bilang tadi kamu yang atlet yang sangat muda. Good. Nah, jadi di coach itu dan kapan? Jadi awalnya memang have fun dulu ya. Karena memang membantu waktu itu. Kapan mulai di mana bro mulai kayak find ternyata coaching ini seru juga. Dan apa yang bikin bro tertarik di coaching? Waktu itu setelah 1 tahun ya, 1 tahun kayak merasa wah asik juga sih ini coaching, bisa lihat perkembangan anak-anak latihan. Itu suka-sukanya ya. Sukanya itu ya bisa lihat perkembangan anak buah gitu. Ya dukanya kalau misalnya itu anaknya enggak berkembang, orang juga kayak aduh kita harus bagaimana ini apa strategi yang harus kita bikin nang. Waktu itu mulai tertarik terus Dilan move ke Gorontalo karena ada panggilan untuk melatih di sana dang. Di situ juga lebih banyak belajar sih Kak, lebih banyak belajar untuk handle yang anak kecil-kecil. Terus ada juga kasih privat yang orang dewasa, jadi sebagai pengalaman dang waktu di Gorontalo. Begitu Kak. Berapa lama di Gorontalo waktu itu? Hampir 1 tahun. 1 tahun? Hampir setahun. Wow. Hampir setahun. Iya. Di Gorontalo. Iya. Wow, lama juga ya. Iya. Itu setelah COVID dong ya? Iya, setelah COVID. Di Gorontalo setahun. Berarti jauh dari
family. Jason ikut ke Gorontalo? Enggak Oh, ikut. Cuma kalau pertandingan di Gorontalo baru datang no. Baru datang. Gitu. Oh, oke, wow. Sudah langsung coaching di Gorontalo yang kita kira waktu itu mungkin 1-2 minggu, ternyata 1 tahun. Wah, oke. Nah, di situ gini ya, karena kan bro ini coach yang bisa dibilang muda lah. Coach muda ya kan. Biasa kan kalau coach orang pasti melirik yang lebih senior ya kan, pastinya lebih tua lah juga ya kan, karena kita pasti melihat lebih tua pasti lebih punya pengalaman. Tapi bro dengan coach muda, bagaimana bro bisa bangun kepercayaan orang baik dari student ataupun orang tua? Karena tadi bro bilang bro melatih anak-anak juga kan yang lebih masih muda. Bagaimana bro sebagai coach yang masih muda membangun kepercayaan untuk anak-anak muda ini, anak kecil dan juga orang tua bisa percaya Pak Bro? Ada nggak tips yang boleh Bro share? Kalau dari kita sih, karena kita coach muda, kita ambil dari pengalaman atlet ya. Oke. Sebagai kita atlet, untuk mental bertanding seperti ini, untuk teknik-teknik yang kita pelajari dulu seperti ini. Kita mulai masukkan ke pelatihan untuk anak-anak. Oke, yuk. Yang namanya orang melakukan sesuatu untuk Tuhan, pastinya orang backing yang terbaik tuh Kak. Yes. Dan yang terbaik itu selalu ada DP hasil. Nah, dari situ orang tua dengan murid bisa lihat DP hasil dan kita anak berkembang di sini. Coach Dilan yang pegang jadi tambah bagus, dan juga Dilan sering bilang Pak anak-anak, attitude itu nomor 1. Oke. Nggak ada sang juara tapi attitude-nya bisa nggak ada itu. Karena selalu attitude dengan prestasi itu jalan beriringan sama-sama. Nggak pernah kayak ini timpang begini, nggak pernah Good. Jadi selain bulu tangkis sih Dilan kasih ajar karakter untuk menjadi pemenang ya, champion mindset begitu Wow, that's so good bro. Jadi sebenarnya kalau dalam artian melatih bukan masalah juga pengalaman atau umur ya. Iya. Tapi hasil. Betul. Ya kan. Tapi ada yang lebih penting dari hasil sih Kak. Apa? Prosesnya. Oke, jadi paling penting di situ. Iya betul. Dan kalau kita lihat ya, kita tangkap karena bro mention proses, kita juga bisa lihat karena bro juga sudah berproses. Iya betul. Dan itu bro bisa sampaikan ke bro punya murid-murid. Ya kan, karena bro sudah berproses. Luar biasa. Nah, sekarang mungkin antara atlet dan coach, tolong bicara sedikit mungkin mindset. Ya kan, mindset, cara berpikir lah. Apa sih bedanya cara berpikir seorang coach dan cara berpikir seorang atlet? Bisa ada perbedaan enggak? Sebenarnya enggak terlalu banyak perbedaan. Mungkin kalau di coach lebih banyak ya DP mindset. Tapi kita mau jelaskan dari atlet ya. Mindset atlet ya itu yang pertama disiplin, tepat waktu, baru tahan banting ya Kak. Tahan kalah, juara dunia pun bisa kalah. Kevin Sanjaya pun waktu itu pernah kalah. Yes. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa orang itu bakal kalah Tapi bagaimana orang memanage itu kegagalan untuk orang comeback Orang kembali, orang bangkit untuk lebih kuat lagi Itu untuk atlet Kalau untuk coach yang kita rasa mindset yang untuk melihat potensi-potensi atlet, bagaimana dia bagusnya di sini, harus dikasih latihan strategi ini itu, dan juga melihat visi jangka panjang untuk sebagai pelatih di bulu tangkis ya. Long term plan ya. Iya. Luar biasa. Kalau bicara di coach, apalagi orang coach bro sendiri, kalau coach murid yang lebih muda dan mungkin bisa dibilang anak kecil begitu, kalau dapat murid yang gampang menyerah, ya kan, atau kembali mungkin gagal langsung udah sunat mau menyerah apa yang bro backing supaya boleh handle anak-anak seperti begini? Yang pertama sih kita kasih pengertian ya. Kasih pengertian. Gagal itu biasa. Gagal itu biasa. Banyak orang sukses, banyak lagi DP gagal. Bukan cuma DP sukses kadang kan orang lihat kayak wow, ini orang sukses sekali. Mungkin dia juara dunia. Padahal orang enggak pernah lihat DP kalah berapa kali Ya pertama kasih pengertian. Yang kedua kasih motivasi Kak. Kasih motivasi supaya dia ndak lemah ndak gampang menyerah Bilang kayak orang pengalaman pribadi Kita juga
pernah dang ada di posisi pengana dang. Hmm. Jadi bukan ngana yang merasa sendiri seperti ini. Jadi sebuah kata yang membangkitkan bisa menyemangati ini dang. Kita punya anak buah dang. Seperti itu dang. Karena juga bro punya pengalaman di situ. Yes. Ya kan, bro pernah gagal di usia muda, jadi bro juga bisa bilang kita juga bro sendiri sebagai coach pernah gagal juga, gitu kan. Jadi coach pun pernah bisa gagal, gitu. Betul. Gitu. Dan kembali ini salah satu something topik yang kita suka karena kita sebelumnya, Coach Mickey bicara soal pelatihan bela diri usia dini, ya, bicara soal manfaat, ya kan, pembentukan karakter, disiplin. Nah. Mungkin bisa juga orang bicara untuk anak kecil, dan ini mungkin pesan lebih ke orang tua ya. Kenapa sih anak kecil itu baik juga untuk berlatih bulu tangkis ya di usia dini? Kalau menurut bro sendiri, apakah itu ada dampak nggak sih yang misalnya bro lihat dari anak-anak yang bro yang sudah latih? Ada sih dampak ketika orang dari usia dini berlatih bulu tangkis, ya kan? Atau in sport lah general. Tapi kan orang lagi bahas bro pengalaman di bulu tangkis. Ada nggak sih yang bro lihat DP dampak untuk anak-anak? Yang pasti DP dampak besar Kak. Yang pertama, ya overall kalau di olahraga yang pasti anak-anak jadi lebih disiplin, lebih taat kepada orang tua, kepada pelatih dang. Mar yang mau orang bangun itu kayak orang mentalitas bertanding itu akan kepake waktu di real life dang. Gitu dang. Jadi bukan hanya di pertandingan waktu dia kecil, tapi mungkin kalau dia ke depannya dia sudah jadi bisnismen, mungkin dia sudah jadi dia menekuni hal yang lain, pekerjaan yang lain. Kalau dia mengalami kegagalan, dia tidak berlarut-larut dalam kegagalan, dia pasti mau maju karena dulu dia pernah gagal. Waktu dia jadi atlet, waktu dia jadi murid, dia pernah gagal. Jadi waktu dia menghadapi masalah-masalah yang berat, itu sudah terlalu berarti karena dia pernah melewati itu Jadi kayak dampak manfaat itu membentuk mentalitas dari dini sih Kak. Supaya lebih siap untuk kedepannya Oke, wow, daging semua tadi barusan. Ya keren. Jadi kalau orang lihat deh, orang sebagai mungkin juga nanti orang tua yang memberi kesempatan DP anak atau bahkan mendorong DP anak untuk ikut aktif ya, dalam artian ada hobi bulu tangkis, latihan, itu enggak cuma sekedar menghabiskan waktu, cuma mau habis ya udah kasih jual latihan. Tapi sebenarnya DP dampak lebih besar dari itu. Banyak DP dampak. Banyak ya kan. Dari tadi bro bilang secara sisi mentalitas, disiplin juga ya kan. Kita bisa lihat kalau orang summarize berarti anak-anak yang juga dilatih gitu, nanti juga orang punya mungkin kita lihat DP koneksi. Dalam artian orang latihan bulu tangkis, tapi DP manfaat, DP dampak lebih besar dari itu. Bicara tentang disiplin, bicara mungkin mindset ya, mentalitas. Kalau dia pernah gagal di bulu tangkis, tapi dia maju terus, ketika nanti dia juga besar, dia bisa punya mentalitas itu. Ya kan? Jadi bukan cuma sekedar ya latihan aja. Ya kan, tapi juga banyak yang kita bentuk dari ikut latihan di usia dini. Oke, that's so good. Nah, kalau orang bicara juga nih journey nih dari sini coaching, mulai coaching di Manado, ada bro cerita bro coach ke Dubai, gitu. Tapi bagaimana mungkin cerita awal bagaimana bisa sampai ke situ? Ke coach sampai ke luar negeri ini begitu. Pernah enggak terpikir itu juga? Sebenarnya dari awal sih enggak pernah terpikir sih Kak. Cuma kayak enggak pernah terpikir untuk secepat ini bisa berangkat Betul. Tapi ya puji Tuhan membukakan jalan yang lebih baik, selalu ini selalu untuk sampai masa depan DP turning point sih waktu itu dapat tawaran pertama ke India Kak. Iya ke India. Wow, India. Ya, sangat excited mau ke luar negeri, pasti siapa ndak semangat Tapi ada satu masalah. Jadi waktu itu DP masalah visa ndak jadi. Visa ditolak, ndak di-approve. Ya, waktu itu. Jadi waktu itu kita bilang-bilang ke orang lain, kita semua berangkat, Pak teman-teman gereja, Pak teman-teman latihan, semuanya semua tahu. Pas kejadian itu terjadi
kayak visanya ditolak, kita kayak down dong. Karena ya. apa ya? Awalnya pertama kita semangat, ya kenapa boleh jadi begini dong? Iya. Ini ke India. Iya. Oke, dan dari ke India, what's next? What happened after that? Ya pasti orang karena lewati beberapa mindset, pasti cukup membantu lah. Oke, gagal, kecewa, maju terus. Iya, gitu. betul. And what's next after India? Nah, setelah beberapa bulan, Dilan tetap coaching di Manado dong. Toh. Setelah beberapa bulan ada tawaran untuk ke Dubai dari teman. Oke. Jadi awalnya teman ini dia yang mau berangkat, tapi karena dia masih mau kelarin kuliah, sekelar kuliah dong. Jadi dia bilang mau ndak Dilan ke sana. Oke. Terus setelah baca kontraknya semuanya, Dilan bilang, oh oke lah, mari kita coba dulu untuk berangkat ke sana dong. Yang pertama sebenarnya mami sih yang agak parno dong, takut dong, karena kan bukan di Gorontalo atau di Jakarta toh. Yes. Ini kan jauh tuh, beda negara dong. Bahkan boleh 10 jam tuh kalau naik pesawat Yes. dari Jakarta dong. Jadi banyak pertimbangan yang ditimbangkan sebelumnya dong. Dan menurut Dilan enggak pernah siap sih mau keluar dang. Cuma kita ini dang cukup berani untuk ambil resiko. Jadi seberapa besar tuh resiko, seberapa besar tuh resiko, itu juga menentukan seberapa besar kamu akan sukses dang. Oke, gitu dang. Wow, itu ke Dubai. Tapi kalau kita lihat nih, Bro waktu itu karena sudah sempat juga di usia yang sangat dini, sempat pisah dari mama di Jakarta, terus ke Yogyakarta. Dan orang bukan bicara 2 minggu atau bahkan 2 bulan, orang bicara tahun. Dan bahkan di Gorontalo juga di usia dini gitu kan. Nah, apakah itu ketika Bro ditawarkan ke Dubai, pengalaman Bro yang bisa tinggal di luar negeri, di luar daerah ya, walaupun belum luar negeri, itu membantu Bro untuk kalau kita bisa di daerah, sekarang kita bisa di luar negeri. Ada enggak? DP dampak sih karena biasa tinggal di asrama, tinggal jauh dari orang tua dong. Jadi waktu ke Dubai sih kita nggak merasa takut dong, nggak merasa nanti di sana bagaimana, karena beberapa tahun sebelumnya kita pernah ada di lingkungan yang sama dong. Cuma ini mungkin beda negara DP beda dong konteks. Oke, that's good. Nah, bicara di situ di Dubai itu. Ya kan, jadi dapat tawaran, melewati proses dan dapat. Apakah DP proses rumit enggak ketika untuk ke Dubai ini? Untuk dari prosesnya enggak rumit sih ya, karena dapat sponsor langsung dari perusahaan toh. Oh sih, jadi ceritain ada sponsor ya? Iya, jadi enggak sulit mendapatkan itu approve dong. Dan ini dia ke Dubai ini, apakah ada dapat tawaran, apakah memang ada program dari pemerintah sana atau ini dari perusahaan itu? Dari perusahaan sih, swasta sih, nggak ada dari pemerintah atau ini Indonesia sih. Oke. Dan kapan waktu itu ke Dubai? Tahun lalu 2025 bulan Mei. Iya. Berapa lama? Selama 3 bulan nggak? 3 bulan, wow lumayan juga ya 3 bulan. 3 bulan. Oke, wow 3 bulan di Dubai, belum pernah ke luar negeri sebelumnya? Sebelumnya untuk kalau coaching ke luar negeri belum pernah, ya paling jalan-jalan ke negara tetangga. Yeah. Oke. Dan ini pertama kali luar negeri. Terus langsung jauh. Ya. Kita belum pernah ke Dubai. Wow. Ya, kita sudah di Australia, Singapura, lain-lain, tapi belum pernah ke Dubai juga. Oke. Dubai lumayan loh. Oke. 3 bulan. Nggak ada keluarga ya waktu itu, mama? Nggak ada. Sendiri sih. Oke. Dan waktu itu ikut dengan apa? Ada tim dari Indonesia, ada pelatih juga, atau cuma sendiri? Sendiri sih. Sendiri orang Indonesia. Iya. Di sana juga waktu ngelatih orang India semua kan. Jadi Dilan satu-satunya Indonesia dong. Wow, oke. Nggak ada dari orang Indonesia? Nggak ada. Oke, and ketika datang di sana, you guys definitely English ya? Iya. Oke, wow. Jadi pakai bahasa Inggris karena Dubai itu bukan negara ya. Yeah. Negara itu Uni Emirat Arab. Jadi bukan negara Dubai, kota Dubai. Kota. Ya, kota Dubai itu international city. Jadi dari beberapa
country so bergabung di sana. Ada imigran-imigran DP bahasa utama ini bahasa Inggris dang. Bahasa Inggris. Jadi melatih di sana pakai bahasa Inggris Oke. Walaupun patah-patah sedikit. Ya lumayan lah. Yang penting berani aja dulu. Iya Kang, wah keren sekali. Jadi yang penting berani patah-patah lah bahasa Inggris ya. Yang penting ini mau belajar. Mau belajar. Oke. Ada DP cerita unik sih. Gimana? Mungkin bahasa Inggris bisa sedikit-sedikit, tapi untuk orang mentransfer kan ke orang India, dorang mungkin ada kata-kata yang lain toh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita bilang sesuatu dan dorang tidak mengerti dorang aja, hah? Gitu dang. Tuh. Sebenarnya malu sih sebenarnya. Tapi kita buang itu rasa malu dang. Kita tanya pada orang, harusnya kita bilang apa dang yang supaya ngoni boleh mengerti dang. Jadi walaupun orang coach mungkin ini mindset salah satu untuk kerendahan hati dang. Walaupun orang coach dang, orang lebih tua dari dorang, dari murid-murid dang, mas orang tetap harus mau belajar dang. Mau belajar. Walaupun mungkin orang lebih jago bulu tangkis dari dorang Yes. Orang DP coach dang. Marah untuk di hal lain dang, bahasa mungkin atau di bisnis orang harus ini lebih rendah hati mau belajar kepada orang lain dang. Seperti itu Kak. So good. Karena kadang ya banyak orang yang ketika orang punya kelebihan, orang mungkin agak sombong. Oh kita kok tahu siapa? Ya, enggak perlu ngana kasih feedback toh. Tapi dengan kerendahan hati orang mau belajar. Yeah. Karena belum tentu orang tahu semua. Ya kan? Including ya sesimpel mau sebetulnya tidak ada belajar, ya kan? Oh, DP bahasa Inggris mungkin kata-kata lain ya gitu kan. Dan mau belajar itu luar biasa. Mindset untuk kalau kita jadi bilang kok learner mindset, orang mau belajar. Yeah. Ya kan apapun itu. Nah, ketika melatih gitu kan di Dubai 3 bulan. Iya. Yeah. Bagaimana kehidupan di Dubai waktu itu? Aktivitas yang bro baking pasti kan selain melatih, mungkin bro bisa kasih apa? Sharing sedikit mungkin sampai di sana apa yang bro baking, mungkin keseharian seperti apa? Oke, karena di Dubai waktu sampai kita lapar, jadi kita langsung cari makanan Kun ternyata DP culture shock dang, de makanan kutiknya sama dengan orang Indonesia tuh. Kayak apa? Kayak kebab begitu dang. Kayak kebab dengan porota DP nama dang. Jadi kayak kadang-kadang kita, aduh, betul ini kita mau makan. Kadang DP warna kuning atau warna hijau dang, kita berpikir dang, ini makanan atau apa ya? Mar ternyata kutik pas habis rasa dang, ternyata enak-enak aja dang. Enak. Cuma memang mungkin orang kaget dang sampai sana dang. Yes. Setelah itu mungkin DP kita pergi kegiatan dang di sana selain melatih. Ya, karena kita suka jalan-jalan, jadi suka explore kita pergi ke gedung tertinggi dang, Burj Khalifa dang. Oh wow. Yeah. Yes, so good. Itu salah satu mimpi sih. Jadi waktu tahun 2016 kita sering nonton YouTube. Yes. Sering nonton YouTube, terus lihat bandara tersibuk itu adalah ini. Bandara di Dubai. Yep. Cuma waktu itu kita cuma bilang dalam hati, siapa tahu nanti mungkin kita bisa ke sana ya. Cuma spontan aja kayak gitu dang. Dan ternyata di tahun 2025 kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri dang, bisa ada di bandara itu dang. Ada di situ. Itu yang sangat sangat amazed dang. Wow, keren, mantap gitu dang. Iya. Jadi keseharian selain kalau di sana itu DP cuaca bagaimana? Panas. Waktu itu kita datang summer tuh, jadi panas boleh sampai 43 derajat. Wow, oke. 43 derajat. Jadi kalau misalnya mau jalan dari apartemen ke court, kita harus pakai apa ya? Bukan sorban sih. Kayak batu tutup lah. Iya, batu tutup dengan baju lah begitu. Soalnya sangat panas dang. Memang sangat panas. Iya. Wah, Dubai. Kan daerah gurun tuh Kak. Daerah gurun. Iya. Tapi bicara soal itu kalau orang lihat pasti kan Dubai very rich city lah, ya kan. Nah, dari apa yang buat bro juga terkesan di Dubai? Yang paling terkesan sih DP orang-orang sih Kak. Oke, kenapa DP? Karena DP orang-orang DP mindset beda sih dengan orang torang dang. Dorang salah satu contoh, dorang privat dang, pa kita dang. Mar dorang itu sangat menghargai waktu. Oke. Ya, walaupun at least dorang datang ke sini, dorang naik Harley Davidson dang. Kok kita juga sampai motor ini. Dorang datang naik Land Cruiser begitu dang. Wow, keren. Ini orang kaya sekali dang. Cuma dorang sangat menghargai waktu. Waktu itu pernah kejadian di LAN member itu terlambat 10 menit.
Dia datang, dia lari-lari, dia datang, dia minta maaf, dia bilang sorry coach, kita terlambat. Terus dia bilang no, sudah nyanda apa-apa, aman itu aman. Tapi dia bilang jadi kita sangat merasa bersalah karena terlambat. Jadi kayak kita lihat sih orang sukses aja nggak mau buang-buang waktu. Yes. Apalagi orang yang belum sukses dong. Iya, betul. Jadi orang Indonesia harus lebih menghargai waktu. Oke. Gitu. Kita suka Bro Dylan mention ini karena mungkin sedikit juga sharing ya. Karena juga kita tinggal di luar. Memang orang luar negeri sangat menghargai waktu, ya kan. Dan sebenarnya itu juga yang orang perlu tanamkan ya. Kita mungkin sedikit sharing karena it's very important thing. Mungkin simple, tapi sesimpel itu yang justru yang simple itu yang membuat orang membedakan kita orang dengan orang luar negeri. Karena ada momen juga di masa dimana kita awal-awal tinggal di Australia, ya kita mau belajar dari seorang mentor lah, ketemu dengan orang, mau networking, terus to the point dimana I was late, kita cuma terlambat 3 menit, 3 minutes, gitu kan, ya kan, 3 menit aja kita ditegur, ya kan. Ya kan, for me 3 menit itu so on time lah, cuma 3 menit toh. Tapi kan ini kita awal-awal, ya kan, tapi tetap ditegur. Dia bilang, ngana kamu mau belajar, respect orang lain pe waktu. Kalau ngana mau bisa respect orang lain pe waktu, ya kan, orang itu pasti akan respect pangana. Ya kan, bagaimana orang bisa respect pangana kalau ngana pun ndak mau respect ngana pe, menghormati ngana pe waktu itu dong. Nah dari situ memang itu tertanam dan itu memang di culture kalau kita di Australia juga begitu. Bahkan kalau misalnya baku janji jam 2, ya kan, dorang mau datang setidaknya 15 menit lebih cepat, lebih awal. Supaya ketut dorang satu nak menunggu dan dorang ndak buat orang lain menunggu. Nah, setelah 8 tahun kita tinggal di Australia, kita kembali ke waktu itu jalan-jalan pulang Manado. Nah, janjilah dengan salah satu kita reunian lah. Aku janji jam 2. Ya kan. Kita jam 1.50 so di tempat. Nah, baku dapah nanti orang datang jam 5. Wah. Jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. 3 jam. Nah, kalau orang bertanya dong, so di mana? Sudah, so OTW. Jam 3 bertelepon so di OTW. 4 bertelepon sudah so dekat. Nanti datang jam 5. Nah, kadang inilah yang sebenarnya orang mesti pelajari juga. Mau kalau memang sebuah janji jam 2, datanglah jam 2. Supaya ketut orang tidak membuang-buang waktu. Betul ya kan? Baik orang pe waktu sendiri dan waktu juga orang lain. Nah, gitu. Tapi ya itu juga jadi culture shock ya buat for Dylan di sana. Oke, that's a really good point. Nanti tim bikin klip. Ya, ada Haris Tingvano di sini. Nah, ketiga selain tepat waktu, ada nggak yang bro lihat perbedaan orang di luar negeri di Dubai dan di Indonesia, baik mungkin di cara berpikir, ada nggak mungkin contoh konkret yang bro lihat, orang di Dubai kok begini gitu, ada yang mungkin bro tak pikir dari perbedaan mindset ya, mungkin mindset atau ya bisa mindset ya, kita nggak bilang semua orang Indonesia de mindset ini dong, ada beda sih. Kalau di sana dorang lebih mau belajar sesuatu yang baru dan nggak cuma satu keahlian, mar dorang mau yang lain dang. Ya contohnya sebagai kita coach bulu tangkis dang, dorang mungkin lebih basic di rugby mungkin atau nyanda main, dorang orang India kan main kriket toh. Tapi dorang mau belajar untuk starting coaching badminton dang. Dorang mau ini dang. Kita tanya kenapa mau capek-capek main badminton? Oh nyana no, kita suka coba hal baru dang. Itu sih yang jadi PR untuk anak-anak muda dang. Yes. Berani untuk coba hal baru. Kadang-kadang kan anak-anak muda kan takut coba hal baru karena nanti takut ditertawakan oleh teman. Yes. Yeah. Nanti orang judge begini. Padahal orang lain itu ndak se-aware itu pada orang pediri. Dorang mengkhawatirkan diri sendiri padahal. Jadi sebenarnya nyanda perlu terasa ini dang, dijudge dang. Padahal sebenarnya kalau orang memulai sesuatu yang baru itu sangat baik sih sebenarnya. Wow, luar biasa. Jadi salah satu perbedaan ya orang di luar negeri, orang berani untuk mencoba hal-hal baru. Betul. Wow, that's good. How about perbedaan murid-murid badminton
Oke. di Dubai dan di Indonesia. Ada nggak yang bro lihat? Kalau untuk di badmintonnya sih Indonesia yang lebih bagus ya. Oh ya. Lebih punya rasa daya juang, punya semangat yang lebih, karena mungkin culture di Indonesia bulu tangkis itu udah kebangun bagus ya. Bagus ya. Oke. Kalau di Dubai dorang kayak isi waktu aja sih Kak. Oke. Iya. Ya. Beberapa some student ini dang Mhm. mau serius dang tapi enggak banyak dang. Oke. Cuma untuk ekstrakurikuler aja sih. Oke. Jadi bukan karena orang mencoba hal baru. Iya. Dan orang mau mengikuti, berbeda dengan mungkin di Indonesia itu sudah menjadi culture yang memang mungkin kompetisi juga ya. Oke. Bicara soal pelatihan nih. Nah, orang mau ganti shift sedikit dari Bro Pejani, mungkin dari Bro ke Alia. Bicara untuk pemula lah. Mungkin baik itu baik masih anak kecil ataupun masih seseorang yang mau mencoba untuk berlatih dan mulai serius di badminton gitu kan. Untuk pemula apa yang baiknya dorang bikin dulu ketika mau mulai mengawali badminton? Apakah mulai dari latihan fisik atau apakah mulai dari dorong mungkin speed gitu kan? Apa yang bro lihat harusnya diawali bagusnya gitu? Kalau dari kita sih ada 3 hal dang. Ya. Yang pertama fisik Oke. Torang tetap awal-awal torang tetap kasih latihan fisik untuk latihan ketahanan dang. Yang kedua cara pegang racket. Oke. Cara pegang racket supaya anak-anak bisa hand grip dengan bagus dang, dengan proper dang. Yep. Yang ketiga sih DP langkah step dang. DP step untuk melangkah ambil bola dang. Jadi torang jarang pegang racket untuk pemula dang. Torang jarang pegang racket untuk bapukul. Jadi yang pertama itu torang latihan fisik, yang kedua itu torang belajar hand grip dang. Kebanyakan cuma shadow sih Kak. Oke. Pertama dang untuk yang pemula dang. Yang ketiga itu latihan step. Oke. Ya, setelah itu yang baru boleh torang kembangkan untuk pakai bola Oke, alright. Itu yang fondasi yang penting ya? Iya, dasarnya. Di awal ya. Kalau kesalahan pemula, apa sih kesalahan pemula ketika orang mau mulai berlatih badminton yang biasa pemula backing? Kesalahannya yang pertama, dorang nggak mau latihan fisik. Oke, langsung aja latihan. Dong suka langsung mau main. Karena ada kan orang yang kayak kita lihat dari YouTube. Si Kevin Sanjaya begini, kita langsung mau tes. Padahal DP dasar DP fondasi belum kuat, tapi dia mau coba untuk basmes misalnya. Iya, basmes. Dia mau coba untuk ikut DP idol lang. Oke. Jadi DP realita nggak berkembang karena salah ini mindset gitu. Oke. Jadi langsung mau tanpa mementingkan fondasi, langsung mau coba-coba aja, langsung mau bermain dang. Nah, itu kebanyakan kesalahan pemula. Good. Thank you bro. Nah, dari sisi mungkin tolong bicara dulu kebiasaan yang membentuk bro ya. Ya, dalam artian mungkin can be anything ya, dalam artian yang masih mengarah ke badminton ya kan. Mungkin ada enggak kebiasaan yang bro mulai bangun? Contoh ya, waktu itu ketika bro awal gagal, mulai ada kebiasaan, latihan pagi dan latihan sore. Nah, mungkin dari sekitaran kebiasaan hidup, ada nggak yang bro mulai bikin yang sebenarnya mulai membentuk atau meningkatkan bro performance? Ya, apa saja sih, baik dari latihan double atau menjaga makan, something like that. Ada kebiasaan yang boleh bro pasti ada Kak. DP kebiasaan yang untuk menambahkan kita performa kan tadi kan latihan double tuh. Jadi ini orang DP nama latihan ekstra. Jadi abis double ada ekstra dang. Okay. Jadi tambahan sekitar ya kayak 10 menit sampai 30 menit orang skipping tambah lebih ini dang. Orang lihat sampai kurang 5 dang. Kaki mungkin masih enggak terlalu kuat, orang coba latihan untuk squat atau jumping begitu. Dan juga menurut kita DP kesiapan mental lang. Kadang-kadang orang tubuh dang so siap dang. Tapi pas di pertandingan orang grogi mungkin bisa jadi. Itu sering sih Pak kita. Sering dang. Karena faktor-faktor di pertandingan itu sangat banyak dang. Lapangan beda, arah angin, shuttlecock beda, DP kecepatan, baru supporter mungkin. Supporter itu sangat berpengaruh sih Kak. Wow, detail juga ya. Oke. Dari kebiasaan itu, nah contoh sedikit grogi ya. Cara bro mengatasi grogi pas mau bertanding nih. Ya paling kan sudah di depan banyak orang dang. Apa yang bro backing?
supaya Biasa. nggak grogi ya. Oke. Biasa sih kita menenangkan diri dulu dong, duduk, berdoa. Habis berdoa, kita mulai tarik napas panjang sekitar 6 kali sampai 10 kali. Terus kadang ini noh, memvisualisasikan itu permainan nang sebelum orang main nang. Kayak nanti kita mau kesini, kita nanti mau pukul begini supaya pas nanti di lapangan torang ndak buta map dang lebih istilah. Torang sudah tahu dang dari torang pe otak torang sudah tahu kita mau main seperti ini, kita mau pakai strategi ini. Jadi ndak blank dang nanti di lapangan. Itu DP ritual-ritual kecil-kecilan. Oke, ritual. Untuk orang-orang yang audiensi yang ndak tahu visualisasi dulu, maksudnya apa yang memperbaiki visualisasi? Oke, DP penjelasan kayak kan orang main bulu tangkis, orang mau pertandingan. Jadi sebelum itu kita mau bayangkan kita lagi duduk ini, kita mau tutup mata tapi kita mau bayangkan bahwa kita lagi ada di tengah lapangan dengan posisi banyak penonton, banyak orang, mungkin poin kritis. Jadi kita mau membayangkan bahwa kita lagi ada di posisi itu dan apa yang harus kita lakukan. Jadi mulai kayak membayangkan nanti kita harus begini. Kalau misalnya terjadi poin kritis atau jus, kita harus pukul ke sini, pukul ke situ, supaya nanti pas pertandingan DP jam bertanding kita sudah lebih siap dang. Kita sudah punya visi supaya kita mau kasih ke sini tuh bola, kita mau pakai strategi ini dang. Jadi kayak mempersiapkan diri aja lah gitu. Oke. Jadi bahasa gampang. Iya. Apakah itu ada dampak enggak dengan Bro P performance? Pasti. Pasti besar sih DP dampak. Kalau kita rasa dang sangat membantu dang. Soalnya menambah juga menambah kepercayaan diri, membuang kekhawatiran, membuang rasa takut. Yes, I see. That's good. Karena kita juga sering, dan ini memang by research ya, ada penelitian juga di mana atlet-atlet yang membayangkan DP detail sebelum dorang bertanding, apa yang dorang mau, bagaimana dorang cara berpukul. Ada juga bahkan sampai dorang di poin terakhir dorang menang dan dorang angkat piala, itu dorang backing dang. Jadi namanya juga mental exercise sebelum bertanding, they do mental exercise. Dorang bayangkan bagaimana DP game ketika dorang masuk, dorang mungkin pas mes dan itu memang berhasil. It works. Dan itu yang Bro bikin juga ya. Berhasil. Mantap. Good. Nah, dari sisi mungkin kita mau sedikit masih dibahas soal definitely masih atletism ya. Ya, dari artian karena kita lihat Bro pasti dari sisi mindset, mentality juga itu harus ada, fisik juga ada, ya kan. Dari sisi spiritual, ada enggak itu yang Bro bikin dan itu membantu, dan Bro merasa itu membantu Bro performance? Untuk dari sisi spiritual itu paling nomor 1 no Kak. Jadi kita selalu libatkan Tuhan di dalam kita sehari-hari, kita pertandingan. Jadi minta kekuatan, ketenangan. Dan kalau ditanya DP dampak sebenarnya kalau orang berdoa orang banyak kehilangan dang. DP kehilangan ketakutan itu dang, kekhawatiran orang hilang, rasa cemas. Itu kan kalau di dalam pertandingan, di dalam lapangan orang sering merasa kayak aduh bagaimana kalau kita kalah. Itu paling normal di pemikiran atlet itu kayak gitu sih. Kalau nanti kita kalah bagaimana? Jadi DP solusi berdoa no. Habis berdoa kan orang serahkan buat Tuhan toh. Jadi nothing tulus dang main. Begitu sih Kak. Wow, oke. Jadi bahkan justru spiritual itu number 1. Iya betul. That's so good. Bro, thank you untuk bagian performance juga atletismnya yang Bro sharing. Mau masuk ke beberapa pertanyaan terakhir. 5-10 tahun ke depan, apa yang Bro lagi planning mau bikin gitu? Apakah akan fokus di badminton mungkin sebagai atlet, atau akan fokus ke coaching, atau ada yang lain lagi yang juga Bro bisa sharing lagi Bro lagi kerjakan? Oke. Untuk saat ini sih untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan kita masih fokus untuk coaching ya. Masih fokus untuk coaching, tapi tidak terbuka kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang lebih luar biasa dang. Ya menurut kita sekarang juga kita punya waktu untuk menjadi dampak yang besar bagi anak-anak muda di Indonesia dan di luar negeri dang. Mungkin kita bisa pakai kita talenta untuk memberkati pada orang dang. Contohnya bisa menjadi dampak no for anak-anak muda dang di
komunitas bulu tangkis. Yes. Untuk secara mentality, untuk secara mindset dong. Jadi kita punya tujuan untuk 5 tahun 10 tahun ke depan untuk menjadi berkat buat ini nah, anak-anak muda dong. Wah, keren. Sama dengan Karyo. Thank you. Jadi kalau ke depan impact community yang akan torang bangun di Manado, dan ada anak-anak yang tertarik untuk sports, torang boleh boleh bro juga bimbing ya. Boleh sekali, boleh. Mantap, luar biasa. Thank you bro. Mungkin last question lah. Dan ini one of our signature question lah ya kan. Kalau suatu hari nanti bro and me gitu torang sudah ada lagi dan apa yang torang sebaking, baik itu gelar yang torang secapai, torang prestasi, konten atau yang torang sebaking, bahkan torang nama itu hilang, tapi torang boleh tinggalkan 3 pelajaran hidup lah untuk torang ketinggalkan di dunia ini. Apa yang bro mau share? Oke, kita tak pikir sih satu kalimat. DP kalimat berbunyi, ndak ada perjuangan yang sia-sia. At least tu perjuangan torang gagal, torang lewat masa gagal, torang sukses, torang juara, atau apapun itu, whatever, ndak ada yang sia-sia sih menurut kita dong. Soalnya Tuhan mau bawa torang naik dan turun, yang pastinya ndak ada yang sia-sia. Mungkin sebagai atlet kita gagal, ndak masuk pelatnas dong, tapi kita percaya dong Tuhan rencanakan untuk yang lebih baik dong. Contohnya coach bisa jadi dampak baik untuk anak-anak yang kita latih dong. Seperti itu kak. Wow, oke. Berarti salah satu nggak ada perjuangan yang sia-sia. Yeah. Is there anything else you wanna share? Untuk yang tinggalkan ya. Yeah. Baru itu sih kak. Yeah, that's totally okay. Karena you're very young right away. So kita masih apalah, we can understand that one. Tapi thank you so much Bro Dylan for sharing. Jadi berkat buat banyak orang. Keep up your good work. Kita juga terinspirasi. Jadi makanya banyak teman-teman juga yang bilang you gotta interview him, you gotta interview Dylan gitu kan. Dan kita sangat, dan ini quite deep conversation. Orang boleh buku sharing. Nah, kalau ada teman-teman di luar sana yang juga pengen kenalan dengan Bro atau mungkin belajar dari Bro, orang boleh reach out di mana nih? Apakah because you quite aktif ya di IG, TikTok ya? Kalau di Instagram bisa cari Koko Dylan. Yep. Koko Dylan _ Yep. Nanti orang bantu taruh deh. Iya, taruh di bawah. Di bawah. Kalau TikTok kita pakai nama Kembar Manado. Oh, yes, with Jason. Iya, supaya gampang dicari Kembar Manado. It's so good. Well, one day definitely orang mesti have Jason with you together. Yes. So we'll have another episode ya. Yes. Alright, Bro Dylan, thank you so much. Thank you Karyo sudah undang.